Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video apresiasi prosa fiksi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Angkatan Masa Jepang dan Angkatan 45. Jangan lupa disimak ya. Angkatan Masa Jepang adalah angkatan pembagian menurut H.B. Jasin. Angkatan ini terjadi antara tahun 1935 hingga 1942. Angkatan Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dijajah. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Tokoh pada angkatan ini yaitu Rosihan Anwar, Maria Amin, Amal Hamzah, dan lain-lain. Rosihan Anwar salah satu tokoh pada masa Jepang. Pada zaman Jepang, sebenarnya beliau sudah menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan masa itu dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini adalah Kuswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Tetapi ia ingin berubah menjadi lebih baik namun terhalang zaman, sehingga ia putus asa dalam menjalani hidupnya. Itu semua terjadi karena janji-janji palsu yang disampaikan oleh pihak Jepang. Selanjutnya yaitu Angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar, karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan, karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sastrawan-sastrawan pada angkatan ini membawa angin segar bagi perkembangan sastra di Indonesia. Sastrawan muda pada angkatan 45 menghasilkan karya-karya yang temanya baru dan meninggalkan gaya sastra pada angkatan sebelumnya. Tokoh pada angkatan 45 ini antara lain ada Chairil Anwar, Idrus, Rifai Apin, Asrul Sani, dan lain-lain. Novel Surabaya merupakan salah satu novel pendek karya Idrus. Novel pendek ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya. Bermula dari orang Belanda Indonesia yang menaikkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato, kemudian membuat orang-orang Indonesia tercengang. Di antara riuhnya suara orang-orang yang mendekati hotel tersebut, seorang pemuda naik ke tiang dan merobek kain biru pada bendera tersebut. Orang Belanda Indo murka, sebab menaikkan bendera bukan untuk dirobek. Setelah itu terjadilah keributan yang digambarkan oleh penulis seperti film-film koboi. Kehidupan masyarakat dalam novel Surabaya digambarkan dalam keadaan yang mencekam dan tidak nyaman. Suara-suara tembakan dari pertempuran mengagetkan masyarakat. Setiap detik, setiap hari, dan kapan saja nyawa masyarakat terancam dan dapat direnggut secara tidak hormat. Selain menggambarkan kondisi dan keadaan, dalam novel ini pun menggambarkan penderitaan yang dirasakan masyarakat pada saat itu. Penderitaan yang terjadi bukan hanya penderitaan mental, akan tetapi penderitaan fisik juga. Dalam novel Surabaya, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi saat itu, terutama masyarakat Surabaya, memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, ada dua perbedaan antara Angkatan Masa Jepang dan Angkatan 45, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada angkatan Jepang karya sastranya ditulis pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, karya sastra pada angkatan Jepang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan pada angkatan 45 yang pertama, karya sastra angkatan 45 lebih realistik karena sesuai dengan kehidupan pada masa itu. Yang kedua, karya sastra angkatan 45 berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya, tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing. Itulah tadi sekian video penyampaian materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.